Ya, mengamati lingkungan. Pernahkah kamu mendengar tentang situs manusia purba Sangiran? Kini situs manusia purba Sangiran telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Tentu ini sangat membanggakan bangsa Indonesia. Pengakuan tersebut didasari berbagai pertimbangan yang kompleks. Satu di antaranya karena di wilayah tersebut tersimpan ribuan peninggalan manusia purba yang menunjukkan proses kehidupan manusia dari masa lalu. Sangiran telah menjadi sentral bagi kehidupan manusia purba. Berbagai penelitian dari para ahli juga dilakukan di sekitar Sangiran. Beberapa temuan fosil di Sangiran telah mendorong para ahli untuk terus melakukan penelitian termasuk di luar Sangiran. Dari Sangiran kita mengenal beberapa jenis manusia purba di Indonesia. Setelah ditetapkan sebagai warisan dunia, situs manusia purba Sangiran dikembangkan sebagai pusat penelitian dalam negeri dan luar negeri, serta sebagai tempat wisata. Selain itu, Sangiran juga memberi manfaat kepada masyarakat di sekitarnya karena pariwisata di daerah tersebut. Berikut adalah pembahasan lengkap tentang manusia purba. Ya, lanjut. Mengenali manusia purba. Peninggalan manusia purba untuk sementara ini yang paling banyak ditemukan berada di Pulau Jawa. Meskipun di daerah lain juga ada, tetapi para peneliti belum berhasil menemukan tinggalan tersebut atau masih sedikit yang berhasil ditemukan, misalnya di Flores. Di bawah ini akan dipaparkan beberapa penemuan penting fosil manusia purba di beberapa tempat. Ya, lanjut. 1. Sangiran atau situs Sangiran. Sebelumnya kamu tahu kan situs Sangiran itu apa tadi? Perjalanan kisah perkembangan manusia di Kepulauan Indonesia tidak dapat kita lepaskan dari keberadaan bentangan luas perbukitan tandus yang berada di perbatasan Kabupaten Sragen dan Kabupaten Karanganyar. Lahan itu dikenal dengan nama situs Sangiran. Di dalam buku Hari Widianto dan Truman Simanjuntak, yaitu Sangiran Menjawab Dunia, diterangkan bahwa Sangiran merupakan sebuah kompleks situs manusia purba dari kala Pleistosen yang paling lengkap dan paling penting di Indonesia dan bahkan di Asia. Lokasi tersebut merupakan pusat perkembangan manusia dunia yang memberikan petunjuk tentang keberadaan manusia sejak 150.000 tahun yang lalu. Situs Sangiran itu mempunyai luas 8 km pada arah utara selatan dan 7 km arah timur barat. Situs Sangiran merupakan suatu kubah raksasa yang berupa cekungan besar di pusat kubah akibat adanya erosi di bagian puncaknya. Kubah raksasa itu diwarnai dengan perbukitan yang bergelombang. Kondisi deformasi geologis itu menyebabkan tersingkapnya berbagai lapisan batuan yang mengandung fosil-fosil manusia purba dan binatang, termasuk artefak. Berdasarkan materi tanahnya, situs Sangiran berupa endapan lempung hitam dan pasir fluvio-vulkanik. Tanahnya tidak subur dan terkesan gersang pada musim kemarau. 1. Manusia purba Sangiran. Sangiran pertama kali ditemukan dan diteliti oleh V.E.C. Skemuling tahun 1864 dengan laporan penemuan fosil vertebrata dari Kalioso bagian dari wilayah Sangiran. Semenjak dilaporkan Skemuling, situs itu seolah-olah terlupakan dalam waktu yang lama. Eugene Du Bois juga pernah datang ke Sangiran. Akan tetapi, ia kurang tertarik dengan temuan-temuan di wilayah Sangiran. Pada 1934, Gustav Hendrik von Koningswald menemukan artefak litik di wilayah Ngebung yang terletak sekitar 2 km di barat laut Kubah Sangiran. Artefak litik itulah yang kemudian menjadi temuan penting bagi situs Sangiran. Semenjak penemuan beliau, situs Sangiran menjadi sangat terkenal berkaitan dengan penemuan-penemuan fosil Homo erectus secara sporadis dan berkesinambungan. Homo erectus adalah takson paling penting dalam sejarah manusia.
sebelum masuk pada tahapan manusia modern. Situs Sangiran tidak hanya memberikan gambaran tentang evolusi fisik manusia saja, akan tetapi juga memberikan gambaran nyata tentang evolusi budaya, binatang, dan juga lingkungan. Beberapa fosil yang ditemukan dalam seri geologi stratigrafis yang diendapkan tanpa terputus lebih dari 2 juta tahun menunjukkan tentang hal itu. Situs Sangiran telah diakui sebagai wilayah salah satu pusat evolusi manusia di dunia. Situs itu ditetapkan secara resmi dengan warisan dunia pada tahun 1996 yang tercantum dalam nomor 593 Daftar Warisan Dunia. Fosil manusia purba yang ditemukan di Sangiran. Perhatikan baik-baik gambar fosil manusia purba di samping. Fosil itu juga disebut sebagai Sangiran 17 sesuai dengan nomor seri penemuannya. Fosil itu merupakan hasil fosil erectus yang terbaik di Sangiran. Ia ditemukan di endapan pasir fluvio-vulkanik di Pucang, bagian wilayah Sangiran. Fosil itu merupakan 2 di antara Homo erectus di dunia yang masih lengkap dengan mukanya. Satu ditemukan di Sangiran dan satu lagi di Afrika. 2. Trinil, Ngawi, Jawa Timur. Sebelum penemuannya di Trinil, Eugen Dubois mengawali temuan Pithecanthropus erectus di desa Kedung Brubus, sebuah desa terpencil di daerah Pilang Kenceng, Madiun, Jawa Timur. Desa itu berada tepat di tengah hutan jati lereng selatan Pegunungan Kendeng. Pada saat Dubois meneliti 2 horizontal atau lapisan berfosil di Kedung Brubus, ditemukan sebuah fragmen rahang yang pendek dan sangat kekar, dengan sebagian frageraham yang masih tersisa. Frageraham itu menunjukkan ciri gigi manusia, bukan gigi kera, sehingga diyakini bahwa fragmen rahang bawah tersebut memiliki rahang hominid. Pithecanthropus itu kemudian dikenal dengan Pithecanthropus A. Trinil adalah sebuah desa di pinggiran Bengawan Solo, masuk wilayah administrasi Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Tinggalan purbakala telah lebih dulu ditemukan di daerah ini jauh sebelum Koningswald menemukan Sangiran pada tahun 1934. Ekskavasi yang dilakukan oleh Eugen Dubois Trinil telah membawa penemuan sisa-sisa manusia purba yang sangat berharga bagi dunia pengetahuan. Penggalian Dubois dilakukan pada endapan aluvial Bergawan, Solo. Dari lapisan ini ditemukan atap tengkorak Pithecanthropus erectus dan beberapa buah tulang paha utuh dan fragmen yang menunjukkan pemiliknya telah berjalan tegak. 2. Trinil, Ngawi, Jawa Timur. Tengkorak Pithecanthropus erectus dari Trinil sangat pendek tetapi memanjang ke belakang. Volume otaknya sekitar 900 cc di antara otak kera 600 cc dan otak manusia modern 1200 sampai 1400 cc. Tulang kering sangat menonjol dan di bagian belakang mata terdapat penyempitan yang sangat jelas menandakan otak yang belum berkembang. Pada bagian belakang kepala terlihat bentuk yang meruncing yang diduga pemiliknya merupakan perempuan. Berdasarkan kabarnya, sambungan perekatan antar tulang kepala ditafsirkan individu ini telah mencapai usia dewasa. Selain tempat-tempat di atas, peninggalan manusia purba type ini juga ditemukan di Pernai Mojokerto, Jawa Timur, Ngandung Blora, Jawa Tengah, dan Sambung Macan, Saragen, Jawa Tengah. Temuan berupa tengkorak anak-anak berusia sekitar 5 tahun oleh penduduk yang sedang membantu penelitian Koningswald dan Dutjes perlu untuk dipertimbangkan. Temuan itu menjadi bahan diskusi yang menarik bagi para ilmuwan. Metode pengujian penanggalan potasium argon yang digunakan oleh Tengku Jacob dan Curtis terhadap batu apung yang terdapat di sekitar fosil tengkorak itu menunjukkan angka 1,9 atau kurang lebih 0,4 juta tahun. Pengujian juga dilakukan dengan mengambil sampel endapan batu apung dari
dalam tengkorak dan menunjukkan angka 1,81 juta tahun. Hasil uji penanggalan tersebut menjadi perdebatan para ahli dan perlu untuk dikaji lebih lanjut. Bila penanggalan itu benar, maka tengkorak anak Homo erectus dari Perning Mojokerto ini merupakan individu Homo erectus tertua di Indonesia. Temuan Homo erectus juga ditemukan di Ngandong, yaitu sebuah desa di tepian Begawan Solo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Tengkorak Homo erectus Ngandung berukuran besar dengan volume otak rata-rata 1100 cc. Ciri-ciri ini menunjukkan Homo erectus ini lebih maju bila dibandingkan dengan Homo erectus yang ada di Saringran. Manusia Ngandung diperkirakan berumur 300.000 sampai 100.000 tahun. Fosil-fosil temuan di Trinil dan Kedung Brubus. Desa Kedung Brubus sebuah desa terpencil di daerah Pilangkencang, Madiun, Jawa Timur. Desa itu berada tepat di tengah hutan jati di lereng selatan Pegunungan Kendeng. Jenis-jenis fosil manusia purba yang ditemukan di Indonesia. Pertama, Meganthropus palejavanicus. Yang pertama yaitu Meganthropus palejavanicus yang artinya manusia besar tertua di Jawa. Nama ini diambil dari kata mega yang artinya besar, Atropus yang artinya manusia, Paleo yang artinya tua, dan Javanicus yang artinya Jawa. Dinamakan Javanicus karena ditemukan di Sanggiran, Jawa Tengah oleh G.H.R. von Koenigswald pada tahun 1936 sampai 1941. Memiliki tinggi mencapai 2,5 meter. Ciri-cirinya tonjolan kepalanya tajam ke belakang. Yang kedua yaitu Pithecanthropus mojokertoensis, artinya manusia kera dari Mojokerto. Ini diambil dari kata Pithekos yang berarti kera dan Anthropus yang artinya manusia. Karena ditemukan di Mojokerto, tingginya kisaran 165 sampai 180 cm, dan fosil manusia purba ini juga ditemukan oleh Van Koenwald pada tahun 1936. Menurut para ahli, fosil Pithecanthropus mojokertoensis ini diyakini yang paling tua usianya. Yang ketiga yaitu Pithecanthropus erectus, yang artinya manusia kera berbadan tegak. Ini diambil dari kata erectus yang artinya tegak. Fosil ini ditemukan oleh Eugene Dubois pada tahun 1891 di Lembah Begawan Solo, Jawa Tengah. Memiliki ciri-ciri seperti tidak memiliki dagu, hidung lebar, dan leher tegak, serta rahang yang menonjol ke depan. Yang keempat yaitu Pithecanthropus soloensis, yaitu yang artinya manusia kera dari Solo. Fosil ini ditemukan oleh Van Koenwald pada tahun 1931 di Desa Ngandong, Jawa Tengah. Jenis ini memiliki ciri-ciri seperti tengkorak lonjong, tebal dan padat, serta rongga mata sangat panjang. Yang kelima yaitu Homo wajakensis, yang artinya manusia dari Wajak. Hal ini dikarenakan fosil ini ditemukan di Desa Wajak, Jawa Timur oleh Van Riethouten pada tahun 1889. Fun fact, fosil Homo wajakensis ini merupakan fosil pertama yang ditemukan di daerah Asia. Fosil ini memiliki ciri-ciri seperti volume otaknya 1630 cc, tinggi sekitar 170 cm, wajah datar dan lebar, memiliki tengkorak, rahang atas dan bawah, tulang paha dan kening. Yang keenam yaitu Homo floresiensis, yang artinya manusia dari Flores. Hal ini karena fosil ini ditemukan di Pulau Flores, Nusa Tenggara oleh Peter Brown pada tahun 2002. Penemuannya sempat jadi obrolan bagi para ahli, karena bisa jadi Homo floresiensis inilah yang merupakan nenek moyang orang Indonesia. Tapi uniknya, beberapa ahli menyebut fosil ini sebagai manusia hobbit karena tingginya hanya sekitar 1 meter. 7. Homo soloensis. Yang ketujuh yaitu Homo soloensis, yang artinya manusia dari Solo. Fosil ini lagi-lagi ditemukan oleh von Koenigswald pada tahun 1931 di Sangiran, Jawa Tengah. Walaupun namanya sama-sama soloensis seperti fosil Pithecanthropus soloensis sebelumnya, tetapi tetap berbeda karena keduanya ditemukan di tempat berbeda dan memiliki ciri yang berbeda juga. Memiliki ciri seperti volume otak 1000 sampai 1300 cc,
tingginya mencapai 210 cm. 8. Homo sapiens. Yang kedelapan yaitu Homo sapiens yang artinya manusia cerdas atau bijaksana. Nama ini diambil dari kata sapiens yang artinya bijaksana. Fosil ini ditemukan oleh von Koenig-Wald pada tahun 1931 sampai 1934. Homo soloensis, Wojakensis, dan Floresiensis termasuk sebagai Homo sapiens juga. Hanya saja masing-masing memiliki ciri khasnya sendiri. Memiliki ciri-ciri seperti volume otaknya 1300 sampai 1450 cc, tinggi mencapai 210 cm dan berat mencapai 150 kg.